Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar sekalian hari ini, Ananda? Baik, Baik, Pak Pak. Guru. Ah, Bapak berharap semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa bersemangat untuk kita belajar hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasanya, kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita akan pelajari pada hari ini itu bisa menjadi manfaat bagi kita, terus bisa menjadi berkah ilmu yang kita dapat pada hari ini. Saya persilakan kepada Ananda Warti bisa memimpin Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Ananda Warti. Baik, sebelumnya kita lanjut. Pak Arfa mau absen dulu ya. Tapi jawabnya bukan hadir, tapi jawabnya apa yang menjadi cita-cita kalian. Supaya kita aminkan semua dan itu bisa menjadi cita-cita betulan. Oke? Oke, Saya Pak. pertama sebut Fadli. Fadli, hadir? Polisi, Pak. Amin. Suhana, amin. Sriati, Dokter, Pak. amin ya Allah. Warti, Mau jadi dokter, Pak, tapi terlanjur jadi amin ya guru, Pak. Rob. Talha, Jadi suster, Pak. amin. Ya, kita doakan semua cita-citanya kelak akan tercapai. Amin. Baik, Amin. hari ini kita akan belajar matematika. Siapa yang senang belajar matematika? Saya, Pak Guru. Wah, Saya, Bu, Pak. kita harus mencintai matematika. Kenapa? Nah, ini tips kenapa kita harus suka matematika. Kalau ada yang bisa memberikan contoh aktivitas dalam sehari-hari yang tidak berhubungan dengan matematika, Pak Arfa kasih nilai 100 dan bisa free class untuk pertemuan selanjutnya. Ayo, apa kira-kira? Aktivitas yang tidak berhubungan dengan matematika, ayo. Nggak ada, Pak Guru. Ada semua kan? Ada. Iya. Fadli, siapa tahu Fadli punya jawaban? Kalau Fadli dapat jawaban tidak berhubungan dengan matematika, pekan depan Fadli saya kasih free class. Ada nggak? Tidak ada, Pak. Makanya karena matematika itu adalah induk dari segala ilmu pengetahuan, makanya kita harus cinta dan gemar belajar matematika. Yang kedua, kenapa kita harus cinta matematika, suka matematika? Matematika itu pelajaran yang paling mudah, anak-anak. Kenapa? Matematika pelajaran yang tidak pernah berubah. Coba, waktu kelas 2, 2 tambah 2 berapa? 4, Pak. Kelas 6, 4. kalau nanti kita SMP, SMA 2 tambah 2 berapa? Tetap 4, Pak. Tetap 4. Tapi coba PPKN, Menteri Pendidikan waktu kelas 2 siapa? Sudah Ya kan? ganti, Pak. Nanti Iya. Anies SMP, Baswedan, Pak. Menteri Pendidikan berubah lagi kan? Pusing kita menghafalnya. Tapi kalau matematika ilmu pasti, makanya kita harus cinta matematika. Tepuk tangan dulu untuk kita semua biar semangat. Baik, kita mulai ya. Sebentar, sabar. Saya share screen dulu. Anak-anak sekalian, bulan lalu bulan apa ya? Iya. Juni, Bulan- Pak Guru. Bulan Juni ya. Ada yang Dan tahu Juni. bulan Juni itu ada peristiwa apa enggak ya? Ada, Pak. 1 Naikkan Juni. kelas, Pak. 1 Juni itu hari apa, Bu? Hari Hari apa, Nak? Hari kesaktian. kelahiran Pancasila, Pak. Kesaktian Pancasila, supaya Pak. supaya kita lebih semangat, mari kita menyanyi dulu Garuda Pancasila untuk menghargai para pahlawan kita yang telah merebut kemerdekaan ini. Sama-sama ya, semua menyanyi ya. Di kelas 4 kita kan sudah belajar tentang data ya, masih ingat nggak? Iya, Fadli? Pak. Masih ingat? Iya, Pak. Masih ingat, Pak. Ya. Iya, karena pengumpulan dan penyajian data ini sudah pernah kita
pelajari di kelas sebelumnya, yaitu di kelas 4. Nah, apa sih yang akan kita pelajari hari ini anak-anak? Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih mengumpulkan data. Kemudian bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, sebelum pertemuan hari ini, Parva kemarin sudah mengirim bahan bacaan, sudah dibaca semua? Sudah ya? Wah, Sudah, Pak saya Guru. yakin Sudah, Pak. Ananda semua sudah membacanya dengan baik. Nah, sebelum kita masuk materi inti, ini ada nggak yang pernah melihat ini? Ini gambar apa ya? Apa itu Pak Guru? Apa kira-kira? Ayo, Mendata, Pak. mendata. Oke, yang lain? Kalau ini, nah ini, Ya, mengukur tinggi badan Pak Guru. ada mengukur tinggi badan. Kira-kira apa ya maksudnya gambar ini? Nanti kita lihat. Nah ini bahan bacaan sudah dibaca enggak? Saya kirim di grup WA kemarin itu untuk halaman 214 materi tentang data. Sudah ya? Ya, Oke. Nah, kalau sudah dibaca kira-kira apa yang Ananda ketahui tentang data? Apa itu data? segala sesuatu yang bisa diolah Pak Guru. Segala sesuatu yang bisa diolah. Boleh. Ananda Suhana? Oke. Yang lain ada Fadli. Wah, Fadli ini saya lihat sudah mau menjawab, ini belum dipersilahkan. Ya, silakan. Fadli. Apa itu, Pak? Fadli pernah dengar kata-kata data? Kan sudah dipelajari di kelas 4 Biodata, Pak. Oh, biodata. Boleh. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, Anandaku sekalian, nah kita simak video berikut ya, untuk membangun pengetahuan kita tentang data. Silakan disimak ya. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oke, silakan disimak. Dan mencatatnya tentang buah kesukaan dan buah yang disukai. Yang disukai bagian Nggak ada suaranya Pak. Nggak ada suaranya? Ya, Tapi muncul kan, nak? ya ada Pak. Oh Itu iya, gambar buah. nanti untuk suaranya nanti Papa jelaskan lebih detail lagi ya. Di diperhatikan aja dulu videonya. Bayesian lama
penimbangan data. Oke, ya itu tadi video tentang bagaimana kita mengumpulkan data, caranya, serta bagaimana menyajikannya. Oke, nah jadi data adalah, nah ini perhatikan ya, jadi data adalah sekumpulan informasi atau fakta yang dituliskan bisa menggunakan kata, bisa menggunakan kalimat, bisa menggunakan angka, bisa juga gambar, ataupun simbol lainnya. Jadi misalnya data diri. Nah ini data. Tadi yang dijawab Fadli itu benar, biodata. Biodata itu kan ada nama data-datanya, ada namanya, ada tingginya, ada beratnya, golongan darah, ukuran sepatu, dan lain-lain sebagainya, itu adalah data. Jadi bisa juga kita mengatakan bahwa data itu adalah keterangan yang benar atau informasi yang benar yang disampaikan. Nah, jenis-jenis data itu ada dua. Jadi ada data primer dan ada data sekunder. Apa sih bedanya data primer? Nah, kalau data primer, data yang dikumpulkan peneliti secara langsung. Misalnya nih, Fadli mau tahu berapa sih warga di kampungnya. Nah, Fadli bisa ke rumah-rumah mendata. Itu namanya data primer, langsung ke rumah-rumah mencatat, oh keluarga si A misalnya 5 orang, keluarga si B, oh 7 orang, itu namanya data primer, data yang dikumpulkan secara langsung. Nah kalau data sekunder gimana? Kalau data sekunder, data yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung atau sudah tersedia. Misalnya tadi kita mau mengambil data penduduk, nih di kampungnya Fadli. Fadli bisa saja pergi ke kantor desa. Nah, di kantor desa kan lengkap tuh. Oke lah, kita misalnya anggaplah kita mau untuk sekolah kita, mau tahu berapa jumlah siswanya. Ya, tidak mesti, tidak perlu kita masuk di kelas masing-masing. Cukup pergi di tata usaha, minta datanya kelas 1 berapa jumlahnya, kelas 2 berapa jumlahnya, sampai kelas 6 berapa jumlahnya. Itu namanya data sekunder. Jadi, nanti anak-anakku sekalian pada saat mau mengambil data, tidak mau repot, ya ambil saja data sekundernya, langsung ke pusat informasinya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan cara mengumpulkan data, ada 4 tuh. Ada tes, ada bertanya langsung, isi yang singkat, dan pencatatan langsung. Sriati, itu kalau dengan tes bagaimana, Nak? Tadi penjelasannya. Bagaimana tuh? Mengerjakan soal-soal, Pak. Mengerjakan soal-soal terus. Kemudian hasilnya, Pak. Ah, very good. Jadi tes itu nanti kalau kita mengambil data hasil ulangan, jadi nanti hasil ulangannya itu kita mau ambil ya pakai tes, dibuatkan soal, dijawab, ada nilainya. Nah itu nanti bisa dilihat. Oh si A, si B, si C, si D sampai si F misalnya nilainya ini. Nah itu datanya dengan cara mengumpulkan secara tes. Kalau bertanya langsung, Fadli bagaimana? Bagaimana caranya? Wawancara, Pak Guru. Fadli, wah ini semangat sekali Diwawancara, ini. Pak. Bertanya langsung. Kalau yang seperti tadi waktu saya Bapak absen tadi di awal pembelajaran untuk tanyakan cita-citanya, sebut cita-citanya itu termasuk mengumpulkan data tidak? Mengumpulkan data, Pak. Bagus, betul. Good. Jadi itu tadi waktu Bapak absen suruh jawabnya pakai kata cita-cita, itu termasuk salah satu mengumpulkan data dengan bertanya langsung. Jadi saya tadi sudah dapat datanya nih. Fadli cita-citanya polisi, Ibu Nawarti tadi cita-citanya jadi dokter, ada bercita-cita jadi suster, ada dokter juga. Nah itu sudah jadi data itu. Nah terus, kalau Nawarti isian singkat itu gimana? Diisi secara singkat, Pak, dengan cukup 1 jawaban, Pak. Oke, bagus. Namanya isian singkat ya singkat.
satu kata dua kata ya. Jadi nanti dibuatkan dibuatkan pertanyaan yang jawabannya singkat. Misalnya, Warti warna favoritnya apa? Itu kan pasti jawaban singkat, merah, Talha biru, Fadli kuning. Nah, itu jawaban singkat ya. Jadi tidak seperti yang tadi. Nah, kalau pencatatan langsung gimana, Talha? Gimana caranya kalau pencatatan langsung? Ada yang bisa bantu Talha? Dengan cara didatangi langsung, Pak. Didatangi langsung boleh. Apalagi? Dicatat langsung dari sumbernya, Pak. Catat langsung. Tadi di sebelumnya Parva perlihatkan gambar tidak? Ada gambar anak yang diukur tinggi badannya kan? Ya, Iya. Nah, itu ada, Pak. itu Pak. termasuk pencatatan langsung atau tidak? Langsung, Pak. Nah, itu salah satu cara memperoleh data dengan pencatatan langsung. Jadi misalnya kita mau nih, satu kelas ini, kelas 5 ini, kita mau tahu tinggi badannya, yuk. Kita ke UKS, ukur tinggi badan. Fadli 150 cm, Sriati 130 cm, dan seterusnya. Itu namanya pencatatan langsung. Jadi pada saat di aktivitas itu dilakukan, langsung juga diambil datanya. Fahim tuh? Paham ya? Ya, Pak. Paham, Pak Guru. Oke. Kayaknya Ya. perlu tepuk konsentrasi. Paham. Kayaknya perlu tepuk konsentrasi dulu nih biar semangat. Kalau saya bilang konsentrasi, jawabnya konsentrasi, siap dimulai. Bisa? Bisa. Oke, kita Pak. coba. Konsentrasi. Konsentrasi, siap Konsentrasi dimulai. siap. Oke, mantap memang ini. Kelas 5 is the best. Next, kita lanjut ya. Nah, cara mengumpulkan data tadi dengan tes. Nah, ini sudah ada tes. Ini hasilnya, misalnya ini nilai ulangan harian. Kita buat seperti ini, ada 80, 90, dan seterusnya ini 85. Ini sudah hasil dari pengumpulan data dari tes yang sudah diberikan. Ya. Nah, kemudian cara mengumpulkan data dengan bertanya langsung tadi, nah itu tadi bisa apa buah-buahan yang kamu sukai, apakah buah-buahan itu namanya bertanya langsung, apa cita-citamu, nah itu ya sudah. Isian singkat, alamatnya, tinggi badannya, namanya, berat badan, dan golongan darah. Ini bisa, nah anak-anakku sekalian, ini nanti kalau misalnya kalian lanjut SMP, SMA, mahasiswa, ini pelajaran data akan ada terus. Apalagi nanti kalau misalnya kalian kuliah, itu di akhir itu kalian nanti meneliti untuk bikin skripsi, pasti pakai data. Nah, biasanya menggunakan ini, isian singkat kah, menggunakan tes kah, ataukah pencatatan langsung atau wawancara. Nah, kalau pencatatan langsung, ya itu tadi sudah ya, tinggi badan, berat badan, pokoknya yang bisa langsung dilakukan berdasarkan pengukuran langsung atau pengamatan. Nah, itu tadi kita sudah kumpulkan data nih. Nah, ini datanya mau diapakan? Nah, pasti kita mau penyajian data. Nah, banyak penyajian data, anak-anak. Ada namanya tabel frekuensi, kemudian ada namanya diagram batang, gambar, diagram garis, diagram lingkaran. Tapi untuk pertemuan ini, Bapak cuman menjelaskan atau kita akan belajar cuman untuk penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi ya. Nah ini contoh atau bentuk tabel frekuensi. Itu frekuensi apa sih? Warti, Pak. frekuensi apa ya? Banyaknya, Pak. Yang sering muncul, Pak. Frekuensi itu banyak ya. Jadi artinya itu frekuensi banyak. Nah, yuk kita perhatikan contohnya nih. Misalnya ada hasil ulangan. Ulangan penyajian data kelas 5 ini sudah ada hasilnya. Misalnya ini nilainya Fadli, nilainya Sriati, nilainya Warti, dan teman-temannya yang lain. Kita mau sajikan data dalam bentuk tabel nanti.
Nah, supaya mudah, anak-anak saya ini tipsnya ya. Ini tipsnya. Untuk memudahkan tabel, jadi kita urut dulu. Kita urut dulu, kemudian nanti setelah diurut, itu dikelompokkan untuk menentukan frekuensinya atau menentukan banyaknya. Nih, misalnya kita sudah urut nih dari yang terkecil ke terbesar. 65, 65, 70, 70 sampai ke nilai yang paling tinggi itu 95. Setelah dapat itu, kemudian kita kelompokkan. Ya, nilai 65 ada 2 anak, nilai 70 ada 5 anak, nilai 75 ada 9 anak, sampai yang paling tinggi, nilai 95 ada 4 anak. 5. Nah, setelah itu, supaya ini kita buat ke dalam bentuk tabel frekuensinya. Nah, bentuknya seperti ini. Ada kolomnya nomor, kemudian nilai yang sudah berurut, kemudian banyaknya siswa atau frekuensinya. Tadi kan 65 2 orang. Nilainya nilai 70 5 orang dan seterusnya. Jadi, setelah ini kita bisa tahu bahwa jumlah siswa yang mengikuti ulangan itu ada 30 orang. Sekalipun nomornya tidak sampai nomor 30, tapi karena sudah dikelompokkan berdasarkan nilainya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya enggak? Sebelum kita tes ya, kita kerja kelompok untuk mencari data kemudian menyajikan. Mana Fadli mau bertanya? Kalau Fadli tidak bertanya, saya nanti yang tanya ya. Oke. Nah, ini LKPD-nya. Ya, sebentar. Nanti kita bagi kelompok ya. Jadi ini dikerja secara berkelompok di dalam kelas. Kita mau mencari data tentang ukuran sepatu teman-teman kita. Jadi nanti masing-masing orang, nanti kelompok ini dibagi karena kita ada 20 orang, kita bagi 5 kelompok ya. Ya, jadi masing-masing nanti kelompok tanya satu-satu temannya. Fadli nomor ukuran sepatunya berapa? Sriati berapa? Warti berapa? Talha berapa? Suana berapa? Michael berapa? Messi berapa? Ronaldo berapa? Itu sampai sebanyak sejumlah siswa di kelas. Nah, kalau sudah itu, nah ini tadi kan sudah tahu caranya. Kemudian kita buatkan dalam bentuk tabel frekuensi. Dan di sini ukuran sepatunya. Turus itu simbol garis untuk menunjukkan banyaknya. Frekuensinya berapa? Misalnya, Fadli ukuran sepatunya berapa, nak? 36, Pak. Nah, 36. Ingat ya, diurut dari yang paling kecil. Kalau Warti berapa? 37, Pak. Nah, jadi 36, frekuensinya misalnya 2. Ada yang 40, jadi nanti kelihatan, oh jumlahnya sebanyak 20 orang. Paham ya? Oke, baik. Kalau sudah paham, nanti ini dikumpul setelah pembelajaran. Selanjutnya ini, karena kita masih belajar secara daring, ini LKPD, ini evaluasinya saya kirim nanti, ini barcode-nya kalian bisa minta tolong sama orang tuanya, ibunya atau ayahnya untuk men-scan ya barcode-nya ini, kemudian nanti di situ ada muncul soalnya. Ya, jadi ini per individu, masing-masing kalian jawab. Jadi kalau misalnya nanti kalian jawab di formnya itu, kalau terbuka langsung dijawab, dan nanti langsung terkirim. Jadi Parva bisa periksa secara langsung. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan tentang cara pengerjaan tugasnya? Tidak ada, Oke, Pak. baik. Sepertinya ini paham semua. Tidak salah memang bahwa berada di kelas unggulan, jadi penyampaian tidak terlalu. Nah, jadi kalau sudah nanti ini selesai, diselesaikan di rumah, dikirim balik, nanti bisa nanti Pak Arif langsung masuk ke sistem Google Form-nya. Nah, oke, karena waktu kita terbatas, anak-anak sekalian, karena ini sudah di akhir pembelajaran, jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini, Fadli?
Yang pertama tadi data ya. Yang Apa itu data? penyajian Apa itu data? data itu yang diukur. Oke. Ah, Terus Pak. bagaimana Sriati? Bagaimana cara mengumpulkan data? Bisa saya, bisa juga Ada berapa ya? 4. 4. Lupa, Pak, yang Bagus. Pak. Good. Yang pertama apa? Lupa yang 2. Jadi ada tes, Langsung berhenti. pencatat langsung, apa lagi? Isian singkat. Wawancara, Pak. Oke. Nah, yang terakhir, penyajikan tadi kita mau belajar tentang penyajian. Jadi penyajian data dalam bentuk apa? Dalam bentuk tabel. Tabel Iya, tabel frekuensi. frekuensi. Jadi penyajian data dalam bentuk frekuensi, tabel frekuensi. Jadi frekuensi tadi itu adalah suatu bilangan yang menyatakan banyaknya jumlah atau banyaknya suatu peristiwa atau bilangan tertentu terjadi. Jadi banyaknya. Jadi kalau bilang frekuensi itu bilang kayak banyaknya supaya lebih mudah. Oke, sampai di sini paham? Fahim tuh? Fahimna. Wah, luar biasa ini. Saya senang mengajar kalau seperti ini kepada anak. Baik, karena waktu kita sudah berakhir, insya Allah kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya itu, saya kasih bocoran sedikit, materi selanjutnya itu kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram gambar dan diagram batang. Jadi bahan bacaannya tadi itu bisa dilanjutkan, dibaca-baca memang di rumah. Pertemuan selanjutnya kita sudah punya informasi baru atau informasi awal untuk materi selanjutnya. Oke ya? Baik. Terima kasih anak-anak sekalian hari ini atas perhatiannya. Semoga hari ini bisa menjadi berkah apa yang kita pelajari hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.